Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema rasa aman dan ketaatan. Bacaan terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 23a. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tiap negara demokrasi di dunia ini pada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan akan mengadakan pemilihan presiden dan wakilnya. Dan wakil presiden akan dipilih rakyat setelah mereka mendengar pidato-pidato kampanye dan melihat rekam jejak mereka. Nanti tugas presiden terpilih adalah memimpin rakyat menuju masa depan yang lebih baik. Umat Israel beda dalam memilih pemimpin. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel menerima pimpinan mereka dari Tuhan sendiri. Tuhan menunjuk pemimpin. Ada pemimpin yang kelihatan seperti Musa dan Harun. Dalam bacaan kita, Tuhan juga menunjuk pemimpin lain yang tidak kelihatan. Pemimpin ini adalah makhluk surgawi yang disebut malaikat. Baiklah, kita teliti apa yang disampaikan dalam bacaan kita. Kitab Keluaran merupakan kitab yang mengisahkan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sebelumnya, status bangsa Israel adalah budak-budak di Mesir. Mereka dibebaskan dengan kuasa Tuhan dan kemudian memasuki perjalanan di padang gurun menuju tanah di padang gurun menuju tanah Kanaan yang akan menjadi tanah air mereka. Dalam perjalanan pengembaraan ini, mereka tidak dibiarkan sendiri tanpa pengawalan dan tanpa pimpinan. Malaikat Tuhan diutus. Keluaran 23 ayat 2. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Malaikat yang disebutkan di sini dikirim oleh Tuhan untuk melindungi bangsa Israel di jalan mereka dan membawa yang telah disediakan. Dari ayat ini kita diperkenalkan dengan malaikat. Mari kita kenali lebih jauh akan malaikat di dalam Alkitab. Secara garis besar, golongan malaikat dapat dibedakan menjadi 4 macam. Di antaranya penghulu malaikat, kepala atau pimpinan, yaitu Mikael. Kedua, pesuruh Allah, sering diutus oleh Tuhan Yesus, yaitu Gabriel. Ketiga, serafim, malaikat yang memuji dan menyembah Allah. Keempat, kerubim, malaikat yang menjadi pahlawan. Di dalam ajaran Katolik Roma ada keyakinan bahwa setiap individu memiliki malaikat penjaga yang melindungi dan membimbing mereka sepanjang hidup. Malaikat penjaga ini dipandang sebagai makhluk roh yang diberikan oleh Allah untuk memberikan perlindungan dan bimbingan spiritual kepada individu tersebut. Namun, dalam tradisi Kristen Protestan, keyakinan ini tidak begitu umum. Banyak denominasi Kristen Protestan lebih fokus kepada hubungan pribadi antara individu dan Allah melalui Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Roh Kudus yang merupakan bagian dari Tritunggal hadir dalam kehidupan setiap orang percaya dan memberikan bimbingan, hikmat, dan perlindungan. Tanpa memasuki diskusi mendalam mengenai malaikat pelindung, kita tangkap maksud bacaan yang mau mengingatkan bahwa kehadiran malaikat berarti kehadiran Tuhan sendiri. Kehadiran malaikat memberi rasa aman dengan tidak perlu takut menghadapi musuh yang merintangi dan menghadapi berbagai kesulitan yang telah dan sedang dan akan dihadapi. Berpindah dari perjalanan bangsa Israel kepada situasi kita kini dan di sini.
dalam iman Kristen bahwa kita juga sedang dalam perjalanan di tengah gurun dunia ini. Kita di dalam Yesus Kristus telah dibebaskan dari perbudakan dosa, perbudakan iblis dan maut. Sekarang kita dalam perjalanan menuju destinasi surga atau destinasi langit baru, bumi baru. Seperti kisah bangsa Israel, kita pun dalam perjalanan ini banyak tantangan dan godaan. Semua tantangan tadi merupakan pula ujian terhadap iman dan ketaatan kita kepada siapa yang akan kita ikuti, dunia atau Tuhan. Tantangan masa kini yang datang dari masyarakat sekitar begitu beragam. Antara lain kita diperhadapkan dengan sistem nilai yang berubah, perkawinan tradisional antara laki-laki dan perempuan. Kini kita diperhadapkan dengan perkawinan sesama jenis. Sebagai muda-mudi Kristen, kita harus menentukan apakah mengikuti arus dunia atau tetap mengikuti perintah Alkitab, perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kemajuan di bidang teknologi kedokteran, timbul pula persoalan etika. Apakah sebagai perempuan Kristen boleh menyewakan kandungannya untuk dipakai pihak lain yang butuh anak? Masalah etika Kristen lain adalah aborsi dan euthanasia yang semakin kompleks dengan adanya teknologi medis yang semakin maju. Kemajuan di bidang telekomunikasi internet di satu sisi membawa berkat, di mana dengan mudah dan murah kita dapat telepon via WhatsApp ke segenap penjuru dunia. Pada pihak lain, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat memicu perilaku negatif seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pornografi. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat memicu ketergantungan dan kecanduan seperti game online. Dalam konteks masyarakat seperti itu, kita harus berhati-hati dan juga mungkin masuk dalam peperangan rohani untuk tetap berperilaku sebagai orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Di samping dari masyarakat, kita secara pribadi dan keluarga pun mempunyai masalah dan tantangan tersendiri. Masalah rumah tangga, hubungan suami istri yang tidak harmonis, masalah anak-anak yang tidak taat, dan menuntut kebebasan yang berlebih. Di samping itu, juga ada yang berperang dengan kehilangan pasangan hidup atau kekasih yang dekat dengan mereka. Masih banyak lagi yang dapat didaftarkan, berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai peperangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan di tengah gurun dunia ini. Kalau melihat keterbatasan kekuatan sendiri di satu sisi dan menghadapi peperangan dengan musuh yang berganti-ganti dengan beragam kekuatan, kita akan merasa khawatir dan berkecil hati. Kita akan merasa tidak sanggup menghadapi peperangan ini. Nah, mengingat situasi seperti itu, maka Tuhan bukan saja menyediakan malaikat pelindung, malaikat penolong bagi kita, tetapi lebih dari itu, Tuhan Yesus berjanji akan kehadirannya ketika Ia berkata di Matius 28:20, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus sendiri, bosnya para malaikat, akan bersama kita untuk memberi kemenangan menghadapi berbagai pertempuran rohani. Menurut Abraham Maslow, seorang psikolog ternama, mengatakan bahwa manusia mempunyai pokok dalam hidupnya. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan fisik kita. Setelah kebutuhan pertama terpenuhi atau bersama dengan kebutuhan pertama tadi, kita pun mempunyai kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Dan inilah kebutuhan akan rasa aman dari bahaya fisik dan emosional, seperti perlindungan dari kriminalitas, perlindungan dari penyakit, bencana alam, aman dari perundungan, dan sebagainya.
kebutuhan lainnya pada kesempatan lain akan disingkapkan. Tuhan dalam berbagai kesempatan menjamin kita akan kebutuhan fisik, dan sering kita dengar dalam berbagai kesempatan khotbah. Baca kembali Matius 6 ayat 26. Burung-burung diberi makan oleh Bapamu yang di sorga, bukan dengan kamu burung itu. Tuhan lebih tahu dari Abraham Maslow bahwa kita juga butuh rasa aman. Maka untuk keperluan rasa aman tadi, Dia memberikan janji penyertaan dan pendampingan dan berkata, "Aku beserta kamu senantiasa." Inilah suatu kebahagiaan tersendiri untuk Anda dan saya. Biarlah kebahagiaan yang kita bagikan sebagai berita sukacita kepada orang lain, khususnya mereka yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa tidak aman. Biarlah di tengah peperangan yang mereka hadapi, kita tawarkan akan jaminan rasa aman dari Tuhan. Rasa aman dari Tuhan. Bila mereka mengundang Tuhan Yesus dalam hidup mereka untuk memberi rasa aman dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sambil membagikan kabar baik tadi, biarlah kita sendiri juga menikmati rasa aman karena disertai dan dikawal Tuhan dan malaikat pelindung yang siap bertuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian dalam menikmati rasa aman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau tidak pernah membiarkan kami tanpa pengawalan. Engkau mengutus bahkan Tuhan Yesus sendiri beserta kami. Terima kasih. Dan biarlah kami dapat menikmati rasa aman ini. Allah Bapa, hamba-Mu juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Ya Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.